Selamat pagi. Selamat pagi. Saya senang sekali berada di sini bertemu Bapak Ibu sekalian, para guru dan teknik. Saya juga setiap hari sebagai tenaga pengajar, dan ketika tidak mengajar di kantor bersama dengan teknik bekerja. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, berkedudukan di Pematang Siantar. Pada pertemuan kali ini saya memberikan materi, tetapi juga mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai entah inspirasi atau pemancing ide atau tema supaya bisa kita diskusikan bersama ya, ataupun menjadi pembicaraan kita bersama dalam konteks kita di sini di sekolah ini. Nah, tema yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan supaya kita bahas ataupun refleksikan pada pagi ini adalah berkarya dengan spiritualitas hati. Bisa. Oke, sudah. Saya memberi tujuan untuk pertemuan kita demikian. Dengan pertemuan ini kita terpancing untuk semuanya kita bisa bekerja dengan hati, ya. Lalu yang kedua, kita mau memahami konteks spiritualitas hati dalam dunia pendidikan. Karena yang namanya spiritualitas hati ada kongregasi suster, imam berspiritualitaskan hati, atau kelompok tertentu berspiritualitaskan hati. Dan dalam hal ini kita mau memahaminya dalam konteks pendidikan. Lalu yang ketiga, mau mengembangkan sikap dan tindakan yang mencerminkan kasih, pengabdian dan pelayanan dalam dunia pendidikan sebagai karakter dari spiritualitas hati. Nah, karakter sekolah kita kan di situ dituliskan cerdas, terampil, dan berkarakterkan Deonia. Saya kira apa yang saya beri masukan di sini adalah soal yang ketiga, berkarakter Deonia. Berkarakter Deonia itu apa? Lekat dengan istilah hati ini, ya, karena Pater Deon sendiri sebagai pendiri SI itu mengutamakan hati di dalam hidupnya untuk bertindak dan bekerja. Nah, sesi pertama, karena ada dua sesi, yang sesi pertama ini nanti setelah next sesi kedua. Sesi pertama saya menawarkan ini, spiritualitas hati sebagai landasan karya pendidikan. Nah, sebagaimana juga saya alami karena saya juga bekerja di dunia pendidikan, memang untuk karakter ini, karena pendidikan yang saya jalani, yang dimana saya ada di situ, ya untuk para calon imam terutama ya, jadi karakternya itu sangat kental. Jadi sehari-hari saya itu di kampus, dan ketika pulang di rumah saya tinggal di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar sebagai juga formator pendamping para frater dari para calon imam diosesan 6 keuskupan di Sumatera di sana ya. Di sini pendidikan karakter itu mungkin untuk mereka itu 50% lebih ya. Kalau itu dibandingkan dengan intelektualitas. Nah, di sini saya tidak mengatakan itu, tapi bahwa di dalam pendidikan karakter itu penting. Dan di sini kita pendidikan karakter yang bertemakan hati. Nah, saya mau buka wawasan sebelum itu ya, krisis hati dan kasih ya dalam analisis sosial. Mungkin ini terjadi di tempat lain, bisa juga terjadi di tempat kita ya. Tapi kalau itu tidak terjadi di tempat kita, baiklah kita jadikan ini sebagai masukan. Nah, di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi, dunia justru mengalami krisis hati dan kasih gitu ya.
di mana krisis ini semakin nyata. Ya ini, kalau kita lihat, memang teknologi dan globalisasi memberi dampak sangat positif, tetapi ada yang negatif juga, di mana kalau kita pernah membaca entah itu Laudato Si, dokumennya dari Paus Fransiskus ya, atau yang terbaru ini adalah krisis-krisis sosial yang berhubungan dengan relasional, dengan kepekaan hati ya, di mana orang kemudian semakin merasa terisolasi dan sebagainya di sini. Dan ini mendunia di sini ya. Dan fenomena krisis ini dapat dibuktikan dari berbagai kajian ilmiah yang pernah dilakukan oleh banyak orang, itu bidang psikologi, sosiologi maupun filsafat moral. Nah, yang pertama, meningkatnya krisis kesehatan mental di sini pada zaman sekarang ya. Penelitian dari WHO mengatakan bahwa depresi dan gangguan kecemasan itu meningkat drastis dalam dekade terakhir ini. Faktor utamanya apa? Faktor utama yang berkontribusi itu adalah meningkatnya apa itu? Isolasi sosial akibat teknologi ya. Orang banyak sekali sekarang lebih akrab dengan teknologi, tetapi dengan orang itu terisolasi. Nah ini ya, dan ini juga mengakibatkan apa? Tekanan-tekanan dari dalam pribadinya maupun juga nanti dalam tekanan ekonomi, kurangnya interaksi manusia dan sebagainya. Nah di dalam ini jelas bahwa seorang psikolog mengatakan ya di situ dalam bukunya Igen di situ mengatakan generasi muda yang tumbuh dengan media sosial itu cenderung merasa lebih kesepian dan kurang memiliki hubungan relasi yang mendalam dengan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu sekalian dulu yang tua-tua ini kan, ketika tumbuh waktu sebagai anak kecil nggak ada banyak mainan gitu kan, temannya banyak ya, temannya banyak. Malah kita itu diminta untuk pulang ke rumahnya kapan, karena sering main-main bersama teman. Sekarang kan sebaliknya ya gitu ya. Nah ini dia krisis mental. Saya kira juga anak-anak didik kita juga mungkin ada yang seperti ini juga. Lalu yang kedua, menurunnya empati dalam masyarakat. Empati itu apa toh? Empati itu merasa seperti orang lain merasakan, ya. Ketika teman kita itu menghadapi masalah, lalu kemudian menangis, tapi kita malah tertawa di depannya, nggak berempati gitu ya. Nah kita ikut dekat dengannya, merasa seperti dia. Nah itulah empati, ya ini. Nah juga menurut studi terakhir di sini ya, yang pernah diambil di sebuah universitas internasional mengatakan bahwa para mahasiswa sekarang itu kurang empatinya, semakin individualis ya, lebih menekankan pencapaian pribadi ketimbang meningkatkan kepedulian kepada orang lain. Nah ini kepedulian kepada sesama. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah banyak sekali melihat di TikTok atau di video-video ya, kalau ada orang kecelakaan belum menolong, malah sekarang kan malah difoto gitu ya. Nah itu nggak ada empatinya di situ ya, menurunnya empati di situ. Nah kita bisa lihat di situ semua, di mana kedekatan ya, ketika kedekatan melibatkan emosional itu semakin terkikis. Nah, lalu polarisasi dan konflik sosial itu meningkat, ya, terutama di era digital ini ketika ada kebencian, ya, kebencian satu sama lain, lalu kemudian antar suku ataupun politik dan sebagainya di situ dengan media sosial yang memicu konflik itu akan semakin memanas sekarang ya, memanas. Kalau di Sumatera Utara itu dulu kadang-kala antar suku juga beberapa kali ya, tapi sudah sekarang kurang. Nah, yang keempat, eksploitasi dan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain di sini dia hampir sama seperti empati ya.
Krisis kasih juga terlihat dalam dunia ekonomi dan lingkungan. Ya, konsumerisme yang berlebihan mendorong eksploitasi pekerja dan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya di sini. Nah, ini banyak terjadi di sini, entah di dunia pertanian atau di perkotaan, di mana eksploitasi untuk hanya kepentingan ekonomi. Misalnya kalau di Pulau Sumatera itu banyak kebun sawit yang tidak memikirkan nanti kesuburan tanahnya sampai kapan, itu banyak sekali ya. Nah ini demi kepentingan ekonomi. Tidak memikirkan yang lain. Ada seorang filsuf namanya Michael Sandel, itu dalam bukunya What Money Can't Buy ya, mengatakan bahwa nilai-nilai moral sekarang ini tergeser oleh mentalitas pasar, membuat manusia lebih fokus pada keuntungan material bila dibandingkan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan dikorbankan untuk kepentingan material. Nah, lalu yang kelima itu kehilangan makna hidup, ya, kehilangan makna di dalam hidup. Nah, seorang filsuf namanya Viktor Frankl, ya, itu filsuf eksistensialis itu, dalam bukunya dia mengatakan bahwa manusia membutuhkan makna untuk hidup yang penuh kasih dan kebahagiaan di sini. Nah, di era modern banyak orang kehilangan makna karena apa? Kehidupan yang serba cepat, banyak tekanan, ya, minim hubungan yang mendalam satu sama lain, dan krisis ini menyebabkan meningkatnya keputusasaan di sini, meningkat keputusasaan. 3 hari lalu saya itu punya kenalan di Eropa sana. Saya rela untuk tidak tidur karena jaraknya 6 jam hanya untuk mendengarkan dia cerita karena mau bunuh diri. Karena apa? Karena dia hanya punya ibu satu-satunya, ibu itu yang dekat dengan dia ya. Terus kemudian ibunya itu meninggal. Tidak mau dia menghadapi kenyataan ini. Hampir setiap hari ke kuburan dan sebagainya, sampai pekerjaannya sudah bagus di sebuah kantor kepala cabang begitu ya. Nah, itu semuanya ditinggalkan karena kesedihan dia. Mengatakan itu nggak ada maknanya lagi, karena nggak ada orang yang saya perjuangkan dalam hidup saya lagi, gitu ya. Nah itu dia. Ini ketika hidup itu tidak bermakna, ya, hal-hal yang materi yang ada di depan kita juga tidak akan bisa menghibur kita, gitu ya. Nah itu tidak bisa menembus di mana makna itu kita temukan. Nah inilah ya, kehilangan makna di dalam hidup, ya. Nah ini. Lalu yang keenam, krisis hati dan kasih dalam pendidikan formal. Ya, ini saya juga berkecimpung di dalam pendidikan formal. Ya, apa saja yang ada di sana kalau kita bisa temukan, nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi ini ya. Yang pertama itu meningkatnya kasus perhubungan. Ya, bullying ya di sini ya, ini ada ya. Kalau di sekolah kita tidak ada, bagus ya. Nah, ini dari pengamatan dunia ya, data dari UNESCO menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 siswa di dunia mengalami perundungan secara fisik atau psikologis. Perundungan tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tapi juga melalui media sosial yang membuat dampaknya lebih luas. Nah di sini ya, dan orang yang dibully itu ya, itu juga akan mendapat tekanan tekanan emosi, tekanan tidak hanya fisik tetapi juga mental di situ. Ini bully. Maka kemarin itu dari mungkin Bapak Ibu nanti kalau belum membuka jangan membuka gitu ya. Ada di Siantar itu ada kasus ya, seorang frater itu memposting di
Instagram atau TikTok gitu ya, itu anjing yang dikarungi gitu ya, lalu dibully sampai ke uskup, sampai ke nunsius, semua dibully karena di situ itu frater dengan suster ya, yang dibully gereja Katolik akhirnya, hanya kasus itu ya. Nah di sini ya, cepat sekali di sini ya, sampai kami ditelepon nunsius. Ini buat apa di situ gitu ya. Nanti kalau belum buka jangan buka. Ini hanya soal anjing gitu ya, soal anjing. Karena kan di banyak tempat itu pemerhati binatang dan sebagainya protes karena itu. Nah ini dibully ya. Dan suster yang bersangkutan itu sampai depresi karena wajahnya itu kelihatan gitu ya. Nah itu dia. Nah ini kasus krisis kasih ya. Di sini meningkatkan kasus perhubungan, meningkatnya kasus perhubungan. Nah ini fenomena ini menunjukkan apa? Semaraknya menipisnya rasa empati dan kasih gitu di masyarakat kita ya. Tapi juga mungkin bisa juga terbaca di lingkup pendidikan kita. Nah yang kedua, kurangnya pendidikan emosional dan moral. Ya, banyak kurikulum sekolah lebih menitik beratkan pada pencapaian akademik dan keterampilan teknis, tetapi mengabaikan pendidikan emosional dan nilai-nilai moral. Nah, bulan semester lalu saya itu masih di Kaprodi S2 di sana, lalu kami itu merevisi kurikulum ya. Di sini di mana pemerintah itu menuntut ya, segi yang menitik beratkan akademik ini keterampilan, kita menitik beratkan karakter gitu ya. Nah di situ tawar menawar kurikulum apa yang mau diangkat gitu ya. Nah di sini sebenarnya di sini masih banyak kurikulum di situ ya, di mana pendidikan emosional, nilai-nilai moral itu masih belum terlihat. Lalu penelitian dari Yale Center for Education Intelligence ya mengatakan bahwa keterampilan emosional seperti empati, kasih sayang, dan pengendalian diri itu berperan besar dalam membentuk individu yang sukses dan bahagia dalam jangka panjang. Istilahnya, ketika seseorang itu sekolah di tempat tertentu, di mana tempat itu mengkondisikan dia itu mempunyai emosi dan moral yang stabil, yang matang, kekuatan hidupnya, survive-nya itu lebih tinggi ya gitu ya. Nah ini ketimbang ketika itu tidak dilihat, yang ditonjolkan hanya intelektual, tetapi aspek dari emosional dan moralnya tidak dilihat. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian mengalami ini dalam hidup ya. Nah ini. Nah, guru yang ketiga, guru dan teknik yang terbebani dan minim kesejahteraan emosional. Minim kesejahteraan emosional. Saya itu setiap hari sebelum mengajar pastilah ke kantor saya. Di kantor saya itu langsung di situ TU dan sebagainya, ada beberapa 6-7 orang di situ ya. Dan setiap hari saya mengusahakan untuk masuk kantor dulu dengan mengatakan selamat pagi dan senyum. Nah ini supaya secara emosional ada di situ ya. Dan itu membawa situasi ya, membawa situasi. Nah, guru adalah figur di sini. Guru adalah figur kunci dalam membentuk karakter siswa. Tetapi mereka sendiri sering mengalami tekanan kerja yang berlebihan, ya, beban administrasi yang tinggi, target akademik yang ketat, serta minimnya dukungan psikososial membuat banyak guru kehilangan semangat dan kasih dalam mendidik. Sudah tuntutannya banyak, di rumah masalahnya banyak, gitu ya. Nah di sini minim dukungan psikososialnya ya. Dalam hal ini kita banyak terbebani di sini. Lalu akibatnya pendekatan pengajaran lebih mekanis dan kurang melibatkan aspek emosional. Nah, lebih mekanis
yang penting tahu, yang penting bahkan yang penting terlaksana, gitu ya, yang penting terlaksana. Di fakultas tempat saya kerja, ketika ada dosen gitu ya, yang kurang berkenan dan sebagainya, mahasiswa diberi kesempatan untuk menulis surat ya, begitu ya. Nah ini karena kan kebanyakan dosennya juga romo juga ya di situ ya. Nah di situ ada keterbukaan di sini, di mana segala sisi pendidikan itu, kesejahteraan yang namanya emosional dan juga yang lain-lain itu terwujud ya di lingkungan, di mana lingkungan itu yang berusaha untuk mewujudkan kita semua, bukan dari satu pihak saja. Lalu yang keempat, kompetisi yang berlebihan itu mengikis nilai kebersamaan. Kompetisi bagus sekali ya, tapi ada sisi yang mesti kita kritisi di situ, di mana kompetisi itu mengikis nilai kebersamaan. Nah, dalam banyak sistem pendidikan, siswa lebih diarahkan untuk bersaing daripada bekerja sama. Nilai keberhasilan itu sering diukur dari peringkat akademik atau prestasi individu, bukan dari kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Itu. Nah, sekarang ini saya tidak tahu kalau di level SMA, SMP ya, tapi kalau di level kuliah itu nilai itu ada beberapa poin di situ ya. Ada UTS, UAS, lalu ada nilai sikap, ya kan? Nah, di situ ada penilaian sikap, ya, lalu ada tugas. Nah, di situ dicampur jadi satu. Nah, di sini, ya, sehingga apa? Sehingga nilai untuk siswa itu lebih komprehensif, tidak hanya memperhatikan segi intelektual saja, di mana di sana itu yang ada adalah persaingan individu ini, ya. Tapi aspek-aspek lain juga dinilai. Nah, hal ini menciptakan budaya individualisme sejak dini, ya, di mana empati dan kepedulian terhadap sesama itu menjadi sesuatu yang kurang diperhitungkan. Nah, lalu yang kelima, kurangnya ruang untuk ekspresi emosional. Nah, banyak sekolah masih menerapkan pendekatan disiplin yang kaku dan menekankan kebebasan siswa dalam mengekspresikan perasaan mereka. Akibatnya, siswa sering menekan emosi negatif mereka yang bisa berujung pada stres, kecemasan, bahkan depresi. Bagus kalau di sekolah itu ada bimbingan konseling gitu ya, ada wilayah itu, ini bisa mengantisipasi itu atau menjawab permasalahan ini. Laporan dari American Psychological Association menyebutkan bahwa tekanan akademik di sekolah itu berkontribusi besar terhadap meningkatnya gangguan kesehatan mental di kalangan remaja, orang-orang anak-anak yang sekolah gitu ya. Juga banyak juga kan orang tua itu ingin menjadikan anaknya itu sempurna, sudah sekolah, les sana, les sini dan sebagainya. Hal itu mengakibatkan apa? Ekspresi emosionalnya itu kurang. Nah, sebagai kesimpulannya, gitu ya, di sini ada krisis hati, ya, ada krisis kasih, ada krisis relation, ya. Nah, memulihkan hati dan kasih itu meningkatkan pendidikan tidak hanya aspek ini, tetapi melibatkan juga aspek karakter, pemulihan hati ya, dan kasih. Untuk supaya pendidikan ini semakin meningkat, ini mesti kita pulihkan, mesti kita perhatikan. Nah, dunia memang mengalami krisis hati dan kasih, tapi bukan berarti kita dapat mengubahnya, tidak ya. Nah, solusinya itu melibatkan pemulihan empati melalui pendidikan emosional, membangun hubungan yang lebih autentik dan kembali menanamkan nilai-nilai moral berlandaskan kasih. Kalau di sekolah kita itu berkarakter dehonian, gitu ya. Nah, itulah.
Nah, sekolah memiliki penekanan pendidikan karakter, membangun budaya saling berbagi dalam hal ini, ya, mengajarkan pentingnya empati dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan teknik kita semua, ya, juga perlu mendapatkan dukungan emosional agar dapat mendidik dengan penuh kasih. Ya, ini bagaimana kita lingkungan sekolah, ya, itu kita saling sapa satu sama lain, ya, saling meneguhkan satu sama lain, minimal gitu. Kita di sekolah tidak hanya memberi pelajaran, mendampingi murid, tetapi juga kita mendapatkan dukungan emosional dari rekan-rekan kerja kita, dari lingkungan tempat kita bekerja. Nah, itu sama seperti kalau Bapak Ibu sekalian, mesin mobil itu kan ada akinya, gitu kan, ya. Aki, karena aki kan bisa untuk menghidupkan mobil, tetapi ketika mesin itu menyala kan sekaligus mengisi aki itu, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sistem pendidikan terus mengabaikan aspek ini, kita hanya akan mencetak generasi yang sukses mungkin hanya secara akademik, tapi gagal membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Ingat gitu ya, kita tidak hanya menghantar anak didik kita itu berhasil secara akademik, tetapi juga nanti hidup bahagia, istilahnya itu ya, hidup bahagia, hidup sukses, di mana hidup sukses itu diiringi dengan karakter yang baik. Nah, ini. Nah, karena itu di sini spiritualitas hati sebagai pemulihan itu menjadi tawaran di tengah situasi seperti itu, krisis hati, ya. Nah, spiritualitas hati sebagai pemulihan atas krisisnya kasih di berbagai tempat, di berbagai segi, ya. Nah, apa itu spiritualitas? Nah, spiritualitas dalam bahasa Latin itu spiritus, ya, artinya roh atau nafas hidup, ya, roh atau nafas hidup. Dalam bahasa lainnya itu nefes, ya, nafas. Dalam bahasa Arab itu juga nafas, bahasa Ibrani itu nefes. Kalau Bapak Ibu ingat ketika Tuhan itu menciptakan manusia pertama kali dari debu dan tanah, lalu Tuhan menghembuskan, begitu nefes itu namanya, ya, roh, gitu ya. Itulah artinya apa? Roh, spiritualitas, spiritus itu menghidupkan, ya, memberi hidup bagi seseorang ketika seseorang itu melakukan sesuatu, ya, dari dalam yang memberi kekuatan. Lalu lebih jauh lagi, spiritualitas itu mengacu pada cara seseorang memahami, mengalami dan menjalani kehidupan. Nah, ini cara mengalami kehidupan di sini. Ada ini ketika kita mempunyai spiritualitas, ada kekuatan dari dalam, di mana kita akan terbantu untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat, begitu. Kemarin itu ada seorang frater itu tanya kepada saya, karena kan saya jarang pergi, dan setiap hari pastilah ada itu ritme saya itu dalam satu lingkungan itu. Bangun pagi ke kapel, sarapan, ke kamar, lalu ke kampus, lalu kemudian pulang, langsung makan, terus kemudian kembali ke kampus lagi, pulang sore ke kamar, ke rumah, gitu ya. Hanya satu wilayah gitu. Dan di situ banyak sekali frater mengadu kesah, ya, sampai malam, ya. Besoknya pagi seperti itu, tidak pernah keluar. Pernah saya itu 3 minggu tidak pernah keluar. Lalu kemudian ada frater tanya, Romo apa enggak bosen toh Romo? Apa enggak sia-sia toh Romo, gitu ya? Romo kan sudah pernah kemana-mana, studi sampai ini kok hidupnya cuma di sini, gitu ya. Apa yang membuat Romo itu betah, ya? Ini karena ada apa? Spirit, ya, ada spirit, ya, di sini. Ada spiritualitas yang menggerakkan. Nah, ini dia. Nah, ini saya kira juga rutinitas seperti ini kita jalani setiap hari dengan bentuk yang berbeda, ya, dengan bentuk yang berbeda. Nah, inilah cara pandang, cara menampilkan diri. Nah, ciri-ciri spiritualitas itu apa? Ya, sesuatu yang bersifat batiniah, di mana hal yang batiniah itu menyentuh aspek terdalam dari keberadaan manusia, dirasakan,
ya, memberi kekuatan, dan itu adalah batiniah sifatnya. Batiniah itu dikontraskan dengan material ya, tetapi batiniah gitu ya. Nah sama Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian itu bekerja tidak pernah lelah karena membiayai anak-anak dan sebagainya, itu spirit gitu ya, spirit sesuatu yang batiniah di situ ada ya. Lalu yang kedua, sifatnya itu pencarian makna hidup. Ya di sini menggali pertanyaan eksistensial tentang tujuan dan panggilan hidup. Ngapa toh saya menjadi guru? Ngapa toh saya menjadi TNI? Mengapa toh saya mau setiap hari seperti ini? Apa sebenarnya alasan ini? Ya di sini. Dan alasan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti itu mengantar kita untuk apa? Mencari jawabannya, dan jawaban itu mengarah kepada makna hidup. Ya, ini. Lalu bersifat transendental. Transendental itu apa? Berhubungan dengan yang hilang, ya. Melibatkan hubungan dengan yang hilang. Yang selanjutnya mempengaruhi tindakan. Spiritualitas itu mempengaruhi tindakan. Tidak hanya soal perasaan atau pemikiran, tapi juga terwujud dalam sikap dan perbuatan. Jadi spiritualitas itu mesti mewujud dalam perbuatan. Ketika saya pernah itu rapat, berkali-kali itu rapat dengan pihak universitas ya. Karena di fakultas itu saya itu jadi wakil dekan 1, kaprodi S1, S2, saat ini merangkap gitu. 1 bulan sekali rapat dengan rektorat gitu ya. Ketika ditanya, Romo itu dibagi-bagi Romo tugasnya gitu ya, biar amplopnya terbagi-bagi juga gitu ya, gitu ya. Kok bingung gitu ya? Ya namanya Romo kan ya, meskipun jabatannya banyak, amplopnya kan tetap uang saku gitu ya. Nah dalam dunia, terus kemudian saya jelaskan seperti itu. Romo kok mau gitu ya. Nah inilah dia. Apa artinya itu? Bukan soal pikiran atau bukan soal perasaan, tetapi perbuatan, di mana perbuatan saya itu mengalir dari spiritualitas. Spiritualitas yang mana bukan berarti saya tidak butuh itu, tetapi bahwa karena saya itu di sana diutus oleh uskup, diutus oleh gereja, ya itulah yang saya lakukan sebaik-baiknya ya. Nah itu spiritualitas saya ya. Nah itu dia. Nah ini mempengaruhi terwujud dalam sikap, dalam perbuatan. Nah ini. Nah karena itulah ya, spiritualitas hati itu merujuk pada mana? Kalau spiritualitas itu berbicara soal seperti itu, sekarang spiritualitas yang khususnya hati itu menuju pada mana? Menuju pada cara hidup yang istilahnya itu berakar dalam kasih Allah dan terwujud dalam sikap hati yang penuh kelembutan, belas kasih, kesetiaan kepada Tuhan serta sesama. Nah ini dia. Jadi spiritualitas hati itu memandang apa tuh? Hati kan gambarnya itu cinta gitu ya. Lekat dengan apa? Kasih. Dan spiritualitas hati ini didasari pada pemahaman, penghayatan, pengalaman bahwa Allah itu mengasihi kita semua. Gitu ya. Allah itu mengasihi kita semua. Aku menjadi seperti ini karena Allah kok, karena Tuhan kok. Kita bisa mengajar, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, itu karena Tuhan kok mengasihi kita. Nah inilah ya, dari hal-hal kecil kita bisa mensyukuri karya Tuhan, dan itu adalah karya kasih Tuhan kepada kita. Nah ini spiritualitas hati. Karena itulah istilahnya itu Tuhan, ketika Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak melihat kekurangan dan dosa kita, tetapi apa? Supaya kita itu menjadi baik, itu yang diinginkan Tuhan. Nah ini spiritualitas hati, di mana dari situ Tuhan itu menginginkan kita baik. Karena itulah kita bisa merangkum bahwa Tuhan itu mengasihi. Nah ini mengasihi, dan nilai-nilai inilah yang semestinya membawa kita ya
mempengaruhi kita dan juga menuntun kita untuk dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Nah, bentuk spiritualitas ini menekankan apa? Kedekatan pribadi dengan Allah, pembentukan hati yang selaras dengan kehendak Allah, ya. Penghayatan iman yang diwujudkan dalam tindakan dan kasih itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, perwujudan dan tindakan yang dilandaskan kasih seperti Allah mengasihi kita, ya, membimbing kita, itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat kembali ke belakang, ya, ini mungkin saya membayangkan tadi banyak yang Katolik atau Kristen, ya, dari kita, ya. Kalau ada saudara-saudari yang berlainan agama, ya, bisa dilihat dari segi lain, ya. Nah, dalam Alkitab, hati itu melambangkan inti terdalam manusia. Ya, ketika manusia dulu ingin memutuskan sesuatu, dari dalam hatilah dia itu mesti bertanya, ya, ini, ya, hati nurani, ya. Dan ini tempat bertumbuhnya kasih Allah juga di situ. Injil Matius 5 ayat 8 mengatakan, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini, ya, Allah itu kan suci. Ketika orang itu memiliki hati yang tulus, yang suci, ya, itu sepadan dengan Allah yang suci, ya. Lalu juga Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Segenap hatimu itu apa? Semuanya, ya, kekuatannya, dirinya, seluruhnya. Lalu Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, ya, orang yang memiliki hati murni adalah orang yang terbuka terhadap Tuhan, yang belajar melihat dengan matanya dan bertindak menurut kehendaknya. Ini dia, ya, spiritualitas hati itu adalah orang yang terbuka terhadap Tuhan. Terbuka terhadap Tuhan itu apa, ya? Dia tidak tertutup bahwa hidupnya itu ada dalam pengaruh bimbingan pemberian Allah, gitu ya. Selalu melibatkan Tuhan di sini, ya. Ini lalu belajar melihat Allah dalam hatinya, ya, belajar untuk bertindak menurut kehendak Allah. Di sini hati yang murni itu membantu manusia mengenali kehendak Allah dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Ini dari hati. Lalu Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan, ya, bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kasih yang kita curahkan dalam tindakan kita. Itu dia, ya. Jadi kan orang itu berlomba-lomba melakukan hal yang banyak, ya. Tetapi kalau kita hanya melakukan ini saja, ya, keutamaan kita menurut Ibu Teresa, kriterianya itu bukan pada kuantitas, tetapi dalam kualitas bagaimana kamu melaksanakan itu, gitu, ya. Nah, ini, ya kan, di sini kan di sekolah itu kan banyak sekali hal yang bisa dilakukan, ya, tanpa ini dan itu tidak berjalan. Tapi kan kita kan hanya melakukan sebagian sebenarnya, ya. Yang jadi pengajar yang mengajar, ya. Tetapi kalau pengajar ini tidak ada temu, tidak ada sapam, tidak ada yang lain, apa artinya, ya? Tidak bisa berjalan. Demikian juga sebaliknya di situ, kan di situ. Nah, ini dari sini Ibu Teresa mengatakan bahwa itu bukan kita itu mengajar lalu kemudian bisa juga detik, bisa juga di sini, bisa juga di situ, tidak seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kualitas. Bagaimana ketika kita melakukan itu, ya? Nah, ini dia. Dan ini dengan hati, ya. Spiritualitas hati itu terlihat dalam tindakan perbuatan yang dilakukan dengan kasih, dengan kebulatan tadi, segenap, ya, tadi, segenap hati. Nah, ini. Nah, Mahatma Gandhi lain mengatakan demikian, ya, kelembutan jika tulus itu berasal dari hati, ya, lebih kuat daripada kekerasan manapun di dunia. Dikatakan, ya,
kekuatan sejati itu terletak dalam hati, kelembutan hati, dalam kehendak yang ada di dalam hati. Nah itu dalam kehendak ada di dalam hati. Kemarin itu 2 hari yang lalu saya itu bekerja di kebun dengan para frater, mengangkat sawit gitu ya. Di situ ada satu frater badannya tinggi sekali dan pokoknya gemuk gitu ya, kok tinggi dan gemuk gitu. Pastilah tenaganya itu kuat ya di situ ya. Tapi mengangkat yang sepele begitu saja gak kuat ya di situ. Ya karena kerjanya tidak dengan sebulan hati ya kayak gitu ya di situ ya. Nah ini dia, kekuatan sejati itu ada di dalam hati, kehendak. Ketika hati itu menghendaki, maka akan semangat ya. Ketika tidak menghendaki, maka meskipun mempunyai potensi tidak teraktualisasi ya itu. Nah, motivator ini Dale Carnegie itu mengatakan demikian. Tunjukkan minat yang tulus kepada orang lain, maka Anda akan memenangkan hati mereka. Nah itu ya. Ketika kita itu ya tulus melakukan sesuatu, ya, tulus melakukan sesuatu, ya, orang lain itu juga akan tertarik kepada kita. Nah ini dari ketulusan. Ya. Nah dalam hal ini spiritualitas hati itu mencerminkan cara kita berrelasi dengan orang lain melalui kehangatan dan ketulusan. Nah, motivator John Maxwell mengatakan ya, pemimpin yang hebat tidak hanya memimpin dengan pikiran tetapi dengan hati. Hati yang dipenuhi nilai-nilai kasih dan kepedulian itu sangat penting dalam kepemimpinan. Kita semua saya kira setiap hari sebagai pemimpin, entah itu di kelas ataupun di tempat kantor atau yang lain, minimal untuk diri kita sendiri, minimal bagi orang yang kita layani setiap hari, ya kan, mestinya punya hati di sini ya. Nah ini dengan dipenuhi kasih kita mempunyai sifat kepedulian. Nah, saya mengajak kita semua untuk membaca ini ya, Injil itu bagaimana hati itu bekerja, bagaimana orang itu bekerja dari hati gitu ya. Bagaimana orang bekerja dari hati. Lihat di situ kelihatan. Tidak terbaca ya. Kalau tidak terbaca bisa dari Injil Lukas bab berapa tuh? 10 bab. Ya, bab 10 ayat 30. Nah, saya mau menjelaskan demikian ya. Ini apa namanya? Di dalam tradisi Katolik terutama Kristen, orang yang bekerja dari hati ini bagaimana sama seperti yang digambarkan di sini. Semuanya meniru itu, ya, meniru itu. Di sini diceritakan ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyambut-penyambut yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini dia ya. Dan ini kata kuncinya di sini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini dia, melihat ya, lalu tergerak hati oleh belas kasihan. Apa itu tergerak hati oleh belas kasihan itu? Yang di sini artinya hatinya itu dipenuhi oleh kasih, tapi bukan seperti itu. Tapi dalam bahasa lain itu bisa diumpamakan seperti itu. Ketika melihat, dia itu tidak bisa menahan hatinya untuk tidak bertindak, gitu deh ya. Contohnya ini seperti ini. Saya itu tidak bisa melihat darah banyak. Ketika melihat darah banyak, langsung otomatis itu perut saya mual-mual dan muntah, gitu ya. Nah ini tergerak hati oleh belas kasihan itu karena melihat. Jadi ketika melihat itu dari dalam hatinya itu seakan-akan langsung otomatis keluar, tidak bisa menahan, gitu ya di sini. Nah ini ada seorang orang Samaria yang sedang berjalan, dikatakan ya, melihat ada orang dirampok di pinggir jalan. Dia yang lain itu pergi menyingkir dan sebagainya, tetapi hatinya tidak tahan untuk tidak menolong dia, gitulah. Itulah namanya tergerak oleh belas kasihan, ya. Lalu setelah tergerak di dalam hati, dia bertindak, ya, itu membalut, menyiram, menaikkan, membawa, dan kemudian merawatnya. Jadi di sini tindakan berbelas kasih atau tindakan yang berasal dari hati itu dari mana? Dari mata, ya, lalu kemudian turun ke hati, lalu hatinya itu kemudian empati atau ada kasihan atau apa, lalu kemudian berulang tindakan. Nah ini juga yang kita temukan di dalam, kalau kita membaca Injil nanti hati Yesus seperti itu juga. Jadi dalam berbuat, bertindak, ya, ketika sebuah tindakan itu keluar dari hati, ya, tindakan itu mempunyai karakter apa? Karakter kasih, karakter tulus, karakternya ada inisiatif, ya, ada juga pengorbanannya ada di situ, ya, di sini. Nah ini dia, ketika kita itu bertindak dari hati, ya, ini. Kita mempunyai banyak motivasi untuk melakukan itu, ya. Tapi bagaimana itu kita lakukan, kita transformasikan bahwa itu adalah dari hati, gitu ya. Begini, di dunia kerja pastilah kita mempunyai motivasi karena kerja, karena apa ya? Kita mengajar semua, saya kira motivasinya karena kita ingin hidup, ya. Ada di situ supaya kita kerja dan supaya kita hidup, itu motivasi manusiawi, ya. Tetapi bagaimana motivasi manusiawi itu kita transformasikan bahwa ketika mengajar, ketika saya bekerja itu tergerak dari hati, ya. Tidak hanya digerakkan oleh sesuatu yang lain, ya. Benar bahwa yang lain itu menggerakkan kita, tetapi bagaimana kita terbantu bahwa apa yang kita lakukan itu hanya bukan seperti kita itu bukan hanya seperti robot, tetapi sungguh-sungguh dari hati, ya. Dari hati, ada keperluan, ada kepentingan kita sendiri, ya ini, ya. Ini ketika saya kan di Siantar itu saya romo SIY, ya. Saya mendampingi itu tidak ada SIY di sana. Semuanya itu para calon imam diosesan, ada kapusin juga, ada Fransiskan, banyak sekali. Tidak ada. Dan saya di sana itu mengajar, lalu membimbing para frater dan sebagainya. Nah, memang saya di sana itu ditugaskan oleh pimpinan dan uskup, pokoknya kamu tugas di sini, gitu ya. Lalu
kalau saya hanya menghayati ini adalah saja sebagai tugas, ya, dan saya hidup di situ dipenuhi oleh mereka, ya, di situ. Beda ketika saya bisa mentransformasikan tugas itu, artinya itu menjadi bahwa saya melakukan itu karena tergerak hati saya, ya, tergerak hati saya. Karena apa? Karena misalnya saya melihat bahwa di Sumatera masih banyak imam yang kurang dan sebagainya, di masa depan gereja dan sebagainya. Itu menggerakkan hati saya sehingga apa? Ketika saya di situ, itu tidak hanya bahwa saya itu diatur mengikuti jadwal, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya menggerakkan saya. Nah, itulah tergerak dari hati, ya, tergerak dari hati. Nah, ini. Yang lalu itu ada seorang frater, lalu kemudian keluar. Ketika keluar kan dia harus bayar sendiri kuliahnya, gitu ya. Nah, dia tinggal hanya 1 tahun menulis skripsi sebenarnya dia. Lalu kemudian kemana-mana mencari bantuan untuk biaya hidup di situ karena tidak punya, ya. Lalu kemudian di situ, ya. Nah, di sini beberapa orang kemudian para frater membawa mantan frater ini mencarikan dana dan sebagainya, tapi kemudian kami mencarikan tempat karena tergerak, ya, tergerak hati, ya, ini untuk menolong dia. Nah, ini gitu, ya. Lalu mencarikan pastoran, bekerja di pastoran sambil kuliah dan sebagainya. Nah, ini karena tergerak hati, ya, beda, ya. Beda dengan kewajiban yang biasa. Nah, ini saya mengatakan. Nah, juga hati Yesus juga seperti itu. Kalau kita membaca Injil, juga Yesus itu hatinya itu tergerak karena juga seperti itu. Dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, ya. Karena mereka seperti gembala yang tidak mempunyai, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ini Yesus itu juga sebagai Tuhan, ya, itu ketika membantu orang, membantu yang membutuhkan, karena tergerak hatinya, ya, melihat lalu tergerak, ya, juga melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba. Nah, saya bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar ataupun teknik di sini melihat para siswa-siswi itu seperti apa, ya, seperti Yesus melihat orang seperti domba yang tanpa gembala, yang tidak ada yang mengajar. Nah, di situ ada unsur tergerak hati untuk mengajar mereka. Nah, ini juga ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya, di sini tergerak, melihat lalu tergerak, ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, ya, lalu mengikut dia. Di sini dia, Yesus melakukan sesuatu karena tergerak. Juga di sini Yesus mengulurkan tangannya karena apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini ada hubungannya Yesus sebagai guru di sini, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Nah, ini Yesus melihat juga orang-orang seperti murid, ya, mengajar itu karena tergerak hati, ya, karena mereka tidak ada yang mengajar pada saat itu. Terlebih pada saat itu para pengajar lain itu tidak dengar, ya, maka Yesus tergerak hatinya. Nah, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini juga melihat banyak orang tidak makan, ya, di situ lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus di situ
menyuruh orang untuk duduk, lalu Yesus menggadangkan roti banyak supaya banyak orang bisa makan. Nah, di sini juga Pater Dihon itu pernah menulis demikian. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan bagi semua yang menderita, mereka yang dilanda kesulitan, ujian, dan beban hidup, mereka yang kelaparan, bekerja keras tanpa henti, hidup dalam kekurangan serta sakit dan lemah. Hatinya adalah hati seorang bapa yang selalu menjaga hati seorang ibu yang penuh kasih, dan hati seorang gembala yang setia membimbing umatnya. Jadi ini menggambarkan Tuhan kita itu mempunyai hati, mempunyai kasih kepada kita, ya, sama seperti seorang bapak, seorang ibu, seorang gembala yang menemani kita semua, ya. Ini menurut Pater Dihon. Nah, juga menurut Pater Dihon, ya, bersatu dengan hati Yesus akan menjadi rumah perlindungan dan menara kekuatan bagi kita. Artinya apa? Ketika hati kita itu seperti hati Yesus tadi, ya, ketika apa yang kita lakukan itu tergerak dari hati, maka kita itu akan menjadi kuat. Bahkan kita itu akan menjadi perlindungan bagi yang lain. Nah, ini dia perlindungan. Tidak hanya bahwa kita kuat, tetapi orang lain juga akan berpegang kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai yang tidak hanya mengajar di sini, tapi sebagai orang tua di rumah, tidak hanya yang berlindung itu adalah para murid di sini, tetapi anak-anak di rumah juga berlindung, betul? Itu mengharapkan perlindungan. Ya, di sini. Di sini Pater Dihon mengatakan kalau kita itu melakukan karena tergerak hati dari hati yang terdalam, kita akan menjadi kuat untuk itu. Lalu juga hati Yesus bagi kita bukan hanya seperti hati seorang bapak, saudara, atau sahabat. Dia juga ingin selalu hadir bagi kita, memenuhi setiap kebutuhan kita karena Dia mengasihi kita. Nah, ini dia, ya. Ini Pater Dihon mengajar bahwa karena Yesus itu melihat kita dengan hatinya berbelas kasih, itu ya, yang terwujud dalam pengalaman hidup kita, di mana kita itu dikasihi, dijaga, ya, itu mewujudkan bahwa Tuhan itu mempunyai hati, ya, hati kepada kita, dan kita belajar dari situ. Nah, sekarang di sini, ya, saya tadi menjelaskan entah itu dari kitab suci, ya, ataupun dari beberapa tokoh dan Pater Dihon sendiri, bagaimana kita mengimplementasikan spiritualitas hati ini dalam dunia pendidikan. Ini hanya sebagai pemikiran saja, ya. Mungkin ada yang lebih dalam mengalami atau melihatnya, tetapi ini sebagai pemancing saja. Nah, spiritualitas hati dalam dunia pendidikan berarti bahwa guru dan teknik, ya, pengajar dan teknik, dan seluruh komunitas pendidikan sekolah bekerja dan melayani dengan kasih, belas kasih, dan ketulusan. Ini ketika sesuatu itu dilakukan berangkat dari hati. Nah, itu, ya. Nah, hal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang penuh perhatian, pastilah ketika itu dilakukan dengan hati. Lalu juga saling mendukung satu sama lain dan mengutamakan perkembangan karakter, ya, serta akademik. Ya, tidak hanya akademik tetapi juga karakternya, gitu, ya. Karakternya diperhatikan. Nah, ini. Kalau kita itu berangkat dari hati itu tadi, yang pertama contohnya di sini, ya, sebagai guru, ya, guru itu apa itu, ya, pendidik, ya, mengajar dengan hati itu seperti apa toh? Contohnya di sini, ya, seorang guru bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga pembentuk karakter dan nilai moral dalam siswa. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan itu juga ditiru, ya, ditiru oleh peserta siswa kita. Minggu yang lalu itu
baru saya itu di kelas itu baru agak sedikit terkejut saya mendengar mahasiswa berkomentar gitu. Karena kan saya kan ngajar di kelas, banyak ngajar di kelas. Lalu ketika ada diskusi itu ada yang mengatakan Romo, yang Romo saya pelajari dari Romo itu terutama ini. Loh, apa itu? Apa itu? Saya itu mempelajari dari Romo itu ini dan saya ingin mengikutinya gitu ya. Dimana habis makan Romo ke kantor ya, kerja gitu ya. Nah biasanya kan kami molor ya, di sini molor tidur ya, di situ main-main di sini ya. Lalu jam 3 Romo jalan-jalan ya, jam 3 jalan-jalan cuci mata di kebun gitu ya, setengah jam apa gitu ya. Lalu jam 4 kerja lagi gitu ya. Lalu jam 5 makin frater kayak di situ. Lalu tidurnya tidak malam-malam, jam 10 sudah tidur. Biasanya beberapa frater itu kan tidurnya sampai jam 12 jam itu ya. Ya Mas ya. Dari sana sama pernah itu. Saya terkejut ya, bukan saya yang saya ajarkan, tetapi habitus saya yang diikuti gitu ya. Habitus saya yang diikuti. Nah di sini lah ya. Nah ini mengatakan bahwa seorang guru mengajar dengan hati ya di sini. Nah, mengajar dengan hati berarti memiliki kepedulian mendalam terhadap perkembangan peserta didik ya, bukan hanya secara intelektual tapi juga secara emosional dan spiritual. Ketika guru terbatas di kelas ya, mungkin di sekolah ini ada khusus bidang yang memperhatikan itu ya. Nah ini implementasinya ya, contohnya ya, mengajar dengan kasih dan kesabaran ya. Nah kita di sini ketika mengajar kita ingat ini, ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengajar mereka. Ini bisa menjadi spiritualitas pengajar ya, para guru gitu ya, melihat murid itu seperti Yesus melihat domba-domba ya, mengajar dari hati. Nah contohnya itu ya, ketika seorang guru menghadapi siswa dengan kesulitan belajar, itu dia tidak langsung menghukum, tetapi dengan sabar mencari yang terbaik agar siswa itu dapat memahami materi secara benar. Nah ini sebagai contoh konkret ya. Nah juga selain memberi perhatian kepada setiap murid ya, Paus Fransiskus itu pernah mengatakan setiap anak itu memiliki kisah unik, jadi dengarkan dan pahami mereka gitu ya. Jadi ini setiap anak itu unik ya. Contohnya di sini ya, seorang guru menyempatkan waktu untuk berbicara dengan siswa yang terlihat buruk ya, memberikan dorongan moral dan mencari solusi bagaimana masalahnya. Nah, ketika diajari 1 tambah 4 itu tidak paham-paham ya, sebenarnya apa sih dibalik itu? Bukan soal intelektualnya, tetapi soal dibalik apa yang dia alami ya, yang memblok ini ya di situ. Nah ini. Nah, menjadi teladan moral dan etika. Nah, sesuai dengan ajaran juga Santo Yohanes Bosco itu, Santo para kaum muda mengatakan pendidikan sejati berasal dari hati dan harus menyentuh hati murid gitu ya. Jadi contohnya seorang guru menanamkan kejujuran dengan tidak mentolerir kecurangan dalam ujian misalnya, tetapi juga memberikan pemahaman mengapa kejujuran begitu sangat berharga. Itu ada pemahamannya. Lalu untuk tenaga kependidikan ya, itu tadi itu mengajar dengan hati, sekarang melayani dengan hati ya, melayani dengan hati yang seperti apa itu ya. Teknik memiliki peran penting dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif, nyaman dan penuh kasih bagi seluruh komunitas pendidikan. Gitu. Nah, implementasinya di sini melayani dengan kesopanan dan empati. Gitu. Santa Teresia dari Kalkuta dan Bunda Teresia mengatakan tadi lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, itu.
Nah, contohnya, sebagai contoh, seorang staf TU melayani siswa yang meminta dokumen dengan sabar dan ramah, bukan dengan ketus dan tergesa-gesa. Nah, pernah saya ditegur dosen senior karena saya mengepakai kantor itu. Romo saya minta soal ujian kok itu malah marah-marah tuh gimana tuh Romo? Nah gitu ya. Nah ini dia. Nah ini semuanya ya, kita semua berlatih menciptakan itu ya. Lalu bersikap inklusif dan peduli terhadap sesama ya. Terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Asisi, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Nah itu contohnya gitu ya. Seorang petugas kebersihan yang melihat siswa kesulitan membawa bukunya misalnya, sukarela membantu tanpa diminta misalnya, atau pas juga gitu ya, dari situ peduli ya, karakter ya, dari situ ya, contohnya. Bisa bantuin Joy. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis ya, sesuai dengan ajaran dalam katekismus ini ya, buku katekismus Gereja Katolik. Hati adalah tempat perjumpaan dan perjanjian ya. Nah contohnya soal TU lagi ya. Ini mau kepala TU ya, membangun suasana kerja yang penuh kekeluargaan, mendorong komunikasi yang baik, menghargai setiap kawan rekan kerja. Nah ini di situ kan ketika itu tercipta, kita kan juga tersupport gitu, batin kita, emosi kita di situ ya. Lalu lingkungan sekolah, tadi ada guru pendidik, teknik, lalu sekarang lingkungan sekolah secara umum ya, membangun budaya kasih dan kepedulian. Sekolah sebagai komunitas pendidikan harus menjadi tempat di mana nilai-nilai kasih, kebaikan dan spiritualitas hati itu dihidupi oleh semua pihak, tidak satu pihak saja, semua ya. Nah dalam hal ini sekolah berusaha bersama-sama menciptakan budaya kepedulian sosial misalnya ya, terinspirasi dari Paus Benediktus ke-16 mengatakan orang yang memiliki hati murni terbuka terhadap kebutuhan sesama. Nah ini contohnya. Sekolah mengadakan program peduli dan sebagainya. Saya kira mungkin sudah pernah atau sering di sini ya, di mana murid-murid diajarkan untuk saling membantu, termasuk berbagi makanan dengan teman yang kurang mampu. Di sini, saya itu beberapa tahun di rumah di Italia, yang paling menarik bagi saya adalah ini, anak-anak sekolah dengan seragam pramuka itu di supermarket besar ini menawarkan jasa untuk membawa, kan orang belanja banyak loh, mereka menawarkan jasa dibawakan belanjaannya itu, menyediakan plastik dan sebagainya, lalu dari yang belanja itu memberi entah apa, roti atau apa diberikan ke anak-anak itu, dan anak-anak itu memberikan semuanya itu kepada orang-orang miskin di pinggir jalan. Akhirnya anak-anak sekolah masih ya SD, SMP gitu, banyak sekali setiap saat ya di situ. Nah ini mengajarkan kepedulian. Nah ini menciptakan budaya peduli sosial ya. Lalu membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan harmonis ya. Itu tadi, pemimpin yang hebat tidak hanya memimpin dengan pikiran, tetapi dengan hati. Di sini contohnya ya, kepala sekolah menanamkan nilai-nilai saling menghormati dan bekerja sama, sehingga guru dan teknik merasa dihargai dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Ini bagaimana ini diciptakan ya. Nah ini lalu mengedepankan pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini ya, seperti yang diajarkan Yesus tadi dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya, contohnya itu ya. Sekolah mengadakan pelatihan kepedulian bagi siswa dan guru ya.
entah itu ke kunjungan ke panti asuhan, kegiatan sosial lainnya dan sebagainya, di mana kegiatan ini kontra ataupun pemulihan dari krisis hati dan kasih di dunia sekarang ini. Nah, sebagai kesimpulannya dari sesi ini, ya, implementasi spiritualitas hati dalam pendidikan berarti mengajar, melayani, dan membangun lingkungan sekolah dengan kasih, kesabaran, empati, dan ketulusan. Nah, dengan demikian sekolah bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu, tapi juga menjadi pertumbuhan spiritual dan moral bagi semua pihak. Ini jadi berkarakter begitu ya, baik itu siswa yang belajar di sini maupun juga semua pengajar dan teknik itu mempunyai karakter, ya, mempunyai karakter. Nah, pendidikan sejati bukan hanya mengisi pikiran, tetapi membentuk hati. Tadi kata Santo Yohanes Bosco, ya, Don Bosco, gitu ya. Ini membentuk hati, ya, di sini ya, hati pikiran, ya, bukan hanya ini. Nah, sekarang ini dia, sambil nanti mengantisipasi snack, ya, istirahat, ya, diskusi kelompok pengajar dan melayani dengan hati, gitu ya. Sambil ngomong-ngomong aja, ya. Ngomong-ngomong saja, ya, ini kasusnya berbeda-beda dari setiap kasus guru, ya, kasus teknik, ya, lalu lingkungan sekolah, nggak tahu ya, kan kelompok guru ada ya, kelompok teknik ada ya, nah lalu kelompok lingkungan sekolah itu siapa saja ya? Kepala sekolah atau apa, gitu ya, di sini ya. Ini ada kasus di sini ya. Seorang dari guru itu, seorang siswa selalu terlambat masuk kelas dan tampak tidak bersemangat. Bagaimana cara Anda mendekati dan menolongnya dengan spiritualitas hati? Ya, ini ya. Lalu kasus dua, ya, teknik ini itu teknik. Seorang staf administrasi sering menghadapi keluhan orang tua siswa yang marah-marah atau apalah ya. Bagaimana cara menghadapi mereka dengan kesabaran dan kasih, ya. Lalu lingkungan sekolah, ada perbedaan sikap di antara guru yang membuat hubungan kerja kurang harmonis. Apa solusi yang bisa ditawarkan agar komunitas sekolah semakin memiliki hati yang peduli satu sama lain? Kasus yang ketiga ini, mengapa saya itu kemarin, karena saya juga mengalami ya. Nah, ini gimana ini? Ada ice breaking? Ice breaking? Ada yang mau tanya? Hah? Ada yang mau tanya boleh? Apa? Mau tanya? Boleh, silakan. Silakan. Namanya benar. Aja, kasih di sini aja. Namanya Kak Jess. Hai. Bagi rombongan ini, terima kasih atas paparan materi yang sangat bagus dan bagus. Sangat berkesan bagi kami. Jadi Romo begini, terkait dengan hal-hal yang tadi Romo sampaikan, ada poin yang saya bentar ya Romo. Terkait dengan kompetisi akan mengikis nilai kebersamaan. Jadi anak-anak cenderung lebih memikirkan nilai secara teori akademis seperti itu. Dan kasus yang kami alami sebenarnya bukan hanya pada di anak saja. Jadi orang tua juga sekarang lebih cenderung ke lebih mementingkan nilai. Tapi memang kami sadari itu adalah hal yang realistis sebenarnya dengan kondisi kita sekarang, dimana untuk menuju ke perguruan tinggi negeri memang harus nilai, dan mereka berbondong-bondong istilahnya berkompetisi di luar dari sekolah formal ini, jadi di tempat les, sehingga kasus yang sebenarnya sering terjadi dan berulang setiap tahun adalah
sekolah itu kan masih dalam efektif, pembelajaran yang efektif untuk minggu ini, walaupun sudah ujian tapi kami tetap belajar secara efektif loh. Nah, dari beberapa pengalaman yang baru-baru ini, teman-teman guru juga mengeluhkan terkait dengan kenapa sih orang tua cenderung lebih mengutamakan hal, contohnya les. Padahal itu sedang sekolah efektif, tapi justru jam 7 mereka izin untuk les. Jadi istilahnya sekolah formal lebih dikesampingkan, lebih diutamakan tempat les. Nah, itu juga sebenarnya bukan hanya di sekolah kami. Hal ini juga, kasus ini banyak di sekolah-sekolah lain karena kompetisi yang terjadi sekarang ini. Jadi cenderung untuk persaingan nilai. Nah, itu menjadi salah satu tantangan kalau bagi sekolah. Dan kami sebenarnya yang kami ini mau berdiri untuk nilai-nilai sekolah yang gimana gitu. Jadi itu sebenarnya malah justru jadi perdebatan di kami sendiri gitu Romo. Menurut pandangan Romo seperti apa sih dengan kondisi yang sekarang ini? Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya memang sepertinya sekolah itu hanya untuk cari jasa kan. Yang lain itu di les-les itu lah ya. Nah, menurut pandangan saya demikian. Aspek akademis itu jangan dikurangi, ya, jangan dikurangi. Bukan berarti mengurangi aspek akademis, bahkan malah ditarik lebih semaksimal mungkin. Tapi value, bagaimana cara, bagaimana situasi di dunia akademis kita itu lagi ditambahkan terus menerus, ya, gitu ya. Nah, ini menurut saya kita tidak bisa menambil bahwa memang realitasnya seperti itu. Memang yang dicari memang akademis itu memang mesti menjadi unggulan ya. Di sini kita kan cerdas, terampil dan karakter. Jelas toh itu akademisnya mesti baik ya, tapi bagaimana cara kita membentuk akademis ini ya, inilah value-nya yang bisa kita tawarkan. Begitu ya. Ini saya mengatakan bahwa kita mesti berkarakter dari hati dan sebagainya, bukan berarti kita itu mengurangi akademis, enggak. Bahkan karakter kita itu malah mestinya itu mendorong akademis lebih maju. Itu pendapat saya. Nah, ini begini. Jadi bagaimana caranya? Berbagai macam ya. Jadi pendekatan value, bisakah value yang kita pegang yang baik itu membantu akademis menjadi lebih baik? Nah, pertanyaannya itu bukan kontra. Value itu kontra dengan akademis, tidak. Nah, ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Romo. Mungkin sambil menunggu sampai waktu beri. Saya mau izin Romo, saya mau bertanya karena dari tadi judulnya bekerja dengan hati, Romo. Saya sampai sekarang belum memahami hal itu. Bekerja dengan hati, karena ketika bekerja dengan hati kita, apakah kita mengurangi hikmat? Jadi kalau misalnya gini, ada waktunya briefing sore 2:30, kemudian lewat siswa, kemudian dia meminta kita untuk memberikan solusi mengenai kesulitannya dia dengan mata pelajaran. Tergeraklah hati kita bekerja dengan hati. Tapi kita karena itu kita jadi nggak briefing sore, padahal itu wajib juga loh. Artinya dalam hal itu kita tidak berhikmat. Nah, saya bingungnya itu ketika bekerja dengan hati, berapa persen persentase bekerja dengan hati, Romo? Karena dalam menyelesaikan pekerjaan selain dengan hati kita butuh hikmat, butuh waktu, butuh lingkungan, hal-hal yang banyak mau mempengaruhi faktor-faktor hasil dari pekerjaan itu. Itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih juga. Menurut saya yang saya maksudkan di sini
Justru ketika kita bekerja dengan hati, kualitas yang kita hasilkan itu menjadi lebih baik. Mestinya ya. Mengapa? Bekerja dengan hati itu berangkat dari hati, ada ketotalan di situ. Ya, itulah ya. Ketika kita bekerja, tidak hanya bahwa ini kewajiban saya, tetapi apa yang kewajiban saya itu sungguh-sungguh kesadaran saya dan saya sebulat hati melakukan itu. Gitu ya. Itulah ya intinya bekerja dengan hati. Nah, ketika orang bekerja itu sungguh-sungguh dengan hatinya total, kan beda ketika orang itu bekerja dengan pokoknya ini cuma tanggung jawab saya aja kok, gitu ya. Seperti itu kan beda ya. Aktualisasi manusia kita ketika kita menemukan kepuasan dari hasil kerja kita itu beda ketika hanya sebagai kewajiban dan itu keluar dari hati. Nah itu. Nah yang saya maksudkan itu inilah tadi. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh keluar dari hati. Ya. Keluar dari hati bukan berarti mengurangi jam kerja kita, ya kan? Bukan berarti bahwa kita itu mesti mengkonfrontasikan dengan yang mestinya kita lakukan, tidak. Tapi bagaimana kita menampilkan diri, kualitas diri kita ketika kita bekerja itu sungguh-sungguh istilahnya itu, sungguh-sungguh dan total, ya, berangkat dari hati. Itu loh Mas ya, Pak ya, begitu. Belum paham ya? Belum paham ya? Belum paham ya? Begini. Contoh yang lain itu nah ini dia di Medan di Pematang Siantar itu lampu merah hampir tidak pernah terlihat gitu ya, apalagi pakai helm dan sebagainya ya. Nah ketika ada polisi di sana barulah orang pakai helm ya, lalu kemudian tertib. Artinya apa? Orang ketika berkendara karena apa? Takut karena polisi. Tapi beda mentalnya ketika dia berpikir bahwa untuk selamat, untuk nyaman berkendara harus tertib dan pakai helm, itu sadar meskipun tidak ada polisi merah yang berhenti. Itu dia antara bekerja, antara kewajiban dengan pakai hati. Ya, contohnya ini ya. Contohnya, sama yang dilakukan sama. Saya mengajar setiap hari, begitulah saya mengajar setiap hari. Tapi beda ketika saya mengajar di sini, kemudian saya jam sekian saya misalnya contohnya ya, ada dosen saya cerita ini ngajar di sini jam 8 sampai jam 10. Nanti saya itu memberi les jam 10:04 sampai jam 1 ya. Biaya les memberi les lebih tinggi daripada ngajar di sini. Ngajar di sini hanya pokoknya tenaganya tidak banyak dihabiskan di situ, yang banyak di sana. Ya kan? Enggak dengan hati di sini ya. Begitu ya. Contohnya di situ ya, dengan total kesungguhan. Nah itulah spiritualitas ya, sungguh-sungguh digerakkan dari hati. Bisa paham? Bisa. Pokoknya intinya itulah dengan hati ya. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Terima kasih. Saya akan menanyakan ketika berkaitan dengan masalah di sekolah, berkaitan dengan keuangan sekolah. Kita itu berusaha untuk setiap ada tunggakan atau apa itu kita akan selalu undang dan orang tua akan kita kasih bagaimana supaya keuangan sekolah itu